Baik, kali ini kita akan belajar untuk membulatkan pecahan. Cara yang kita gunakan kali ini adalah menggunakan garis bilangan. Perhatikan garis bilangan berikut. Saya kasih contoh garis bilangan untuk pecahan 4 per 4 yang punya penyebut 4. Di sini ada 0, 1 per 4, 2 per 4, 3 per 4, dan 4 per 4. Perhatikan, syaratnya adalah pembulatan ini dilihat di mana dia lebih dekat, di mana posisi pecahan tersebut berada. Apakah dia lebih dekat ke angka 1 atau dia lebih dekat ke angka 0. Kalau dia berada di tengah-tengah, ini 2 per 4, maka dia dianggap mendekati 1 ya. Jadi misalnya 1 per 4 ini dibulatkan menjadi 0. Mengapa? Karena posisi 1 per 4 ini lebih dekat dengan 0. Kemudian 2 per 4 ini berada di tengah-tengah dan dia dibulatkan menjadi 1. 3 per 4 posisinya lebih dekat dengan 1, maka dia dibulatkan menjadi 1. Jadi seperti ini ya, seperti yang saya sebut tadi. 1 per 4 dibulatkan menjadi 0. 2 per 4, mengapa jadi 0? Karena dia mendekati angka 0. 2 per 4 berada di tengah-tengah, maka dia dibulatkan menjadi 1. 3 per 4 mendekati angka 1, maka dia dibulatkan menjadi 1. Jadi jika ada soal seperti ini, 2 1 per 4 dibulatkan menjadi, jadi ini 2 bilangan bulatnya tetap saja, berarti 2. Ini 2. 1 per 4 nya tadi dibulatkan menjadi 0, berarti 2. 1 per 4 menjadi 0, berarti 2 ditambah 0, berarti ini menjadi 2. 2 1 per 4 dibulatkan menjadi 2. Bagaimana dengan 3 2 per 4? 3 2 per 4 berarti ini 3 ditambah 2 per 4. 2 per 4 tadi dibulatkan menjadi 1, berarti 2 per 4 ini ditambah 1 sama dengan 4. 3 2 per 4 itu dibulatkan menjadi 4. 6 3 per 4 sama 6. 3 per 4 nya tadi karena dia mendekati angka 1, berarti menjadi dibulatkan menjadi 1 tambah 1, berarti sama dengan 7. 8 1 per 4 berarti 8 ditambah 1 per 4 dibulatkan menjadi 0, berarti 8 tambah 0 sama dengan 8. Oke. Ya, contoh berikutnya adalah ini 1 per 6, 2 per 6, 3 per 6, 4 per 6, 5 per 6. Oke ya. Dari gambar ini kita bisa perhatikan bahwa 1 per 6 mendekati 0, jaraknya lebih dekat ke 0. 2 per 6 juga masih tetap ke 0. 3 per 6 ini sudah ada di tengah-tengah, berarti ini akan menjadi 1. 4 per 6 menjadi 1. 5 per 6 menjadi 1. Jadi kalau ada soal seperti ini 2 1 per 6 ini akan dibulatkan menjadi 2 ditambah 1 per 6 tadi dibulatkan menjadi 0, berarti tambah 0 sama dengan 2. 3 4 per 6 ini bilangan bulatnya 3 ditambah 4 per 6 ini mendekati 1, lebih dekat 1, jadi dibulatkan menjadi 1
sama dengan 4. 3, 4 per 6 dibulatkan ke bilangan bulat 4. Kemudian 5, 5 per 6, 5 ditambah 5 per 6 dibulatkan menjadi 1 sama dengan 1. 5 tambah 1 sama dengan 6. Ya, selanjutnya adalah pembulatan bilangan desimal atau pecahan dalam bentuk desimal. Kita akan bulatkan ke satuan terdekat dan persepuluhan terdekat. Perhatikan, untuk membulatkan selalu ingat angka 5. Jika kurang dari 5, maka pembulatannya itu adalah pembulatan ke bawah. Jika lebih besar daripada 5 atau sama dengan 5, lebih besar atau sama dengan 5, maka pembulatannya adalah pembulatan ke atas. Ya, kita mulai langsung. 3,74. Satuan berarti satuan. Satu angka. Ya, satuan itu berarti cuma satu angkanya. Ya, jadi kalau ini 3,74 akan dijadikan satu angka saja. Coba perhatikan, kita selalu lihat angka 5 ya, ingat angka 5. 3,74 ini range-nya adalah dia bisa saja dibulatkan menjadi 3 untuk pembulatan ke bawahnya, dan untuk pembulatan ke atasnya dia akan menjadi 4 ya. Jadi 3,74 ini 3,74 ini akan kita bulatkan. Di sini perhatikan angka 74. 74. Perhatikan saja angka 7-nya. Ini berarti lebih besar dari angka 5. Maka ini adalah pembulatan ke atas. Berarti 3,74 ke satuan terdekat dia akan menjadi 4. Ya. Ke persepuluhan. Persepuluhan berarti ada satu angka di belakang koma. Ini ada 2 angka di belakang koma, ya. Jadi kita mau bulatkan menjadi satu angka di belakang koma. Perhatikan angka 4-nya. Ya, ini angka 4 yang akan dibulatkan. Angka 4 di bawah 5, berarti pembulatan ke bawah. Berarti ini akan menjadi 0. Kalau pembulatan ke bawah, berarti ini menjadi 3,7. Satu angka di belakang koma. Karena angka 4-nya dibulatkan ke bawah, dia menjadi 0. Selanjutnya 6,25. Kalau jadikan satuan terdekat, berarti nanti tinggal satu angka. 25-nya yang mau dibulatkan. 25, perhatikan, lebih kecil daripada angka 5. Berarti ini dibulatkan menjadi pembulatan ke bawah, berarti menjadi 6. Ke persepuluhan terdekat, yang mau dibulatkan adalah angka 5-nya. Berarti 6,25. 5 ini sama dengan 1. Jadi 6,3. Karena 5 ini ya, 5 pas 5 itu adalah pembulatan ke atas. Pembulatan ke atas berarti dia menjadi angka 1. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. 6,3. Ya, selanjutnya saya langsung ke persepuluhan terdekat dulu ya. Jadi 8,92. Perhatikan angka 2-nya. Jadi 2 lebih kecil daripada 5, berarti ini dia akan menjadi 0. 2 ini akan menjadi 0, berarti 9 tambah 0 tetap 9, berarti 8,9. 7,45. 5
lihat 5 dia sudah sama dengan 5, berarti ini pembulatan ke atas dia menjadi 1. Berarti 4 ditambah 1 5. Berarti di sini adalah 7,5 pembulatan ke atas. 9,66. 6 sudah lebih dari 5, berarti ini menjadi 1. Jadi dia 9,6 tambah 1 sama dengan 7. 9,7. Oke, kesatuan terdekat. Kesatuan terdekat 6,92. Jadi ini akan dibulatkan ke satuan terdekat. Perhatikan ini 92. 92 itu lebih besar daripada 5, berarti ini dibulatkan menjadi 9. 7,45. 45. Perhatikan angka 45. Satu angka harus dibulatkan ke bilangan bulat. Berarti 45 ini dilakukan pembulatan ke bawah, berarti ini menjadi 7. 9,66 menjadi 10. Oke ya. Oke, selanjutnya adalah pembulatan persen. Pembulatan persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Caranya adalah dengan memperhatikan angka satuannya. Jika angka satuannya lebih dari atau sama dengan 5, dilakukan pembulatan ke atas. Jika angka satuannya kurang dari 5, maka harus dibulatkan ke bawah. 95. Ingat tadi batasnya ada 5. Perhatikan angka satuannya 5. 95%. Berarti ini dibulatkan menjadi 10. Ingat ke puluhan. Uraikan dulu, ini berarti 90 ditambah 5 ini pembulatan ke atas, dia akan berubah menjadi 10. Jadi ini sama dengan 100%. 23%. Saya tulis segini saja supaya lebih mudah. 20 ditambah 3. 3 dibulatkan ke bawah, berarti ini menjadi 0. Karena ini adalah puluhan, dibulatkan ke puluhan terdekat. Ya. Jadi ini 20 tambah 0 berarti tetap 20%. 47%. Ini 40 tambah 7 dibulatkan ke atas menjadi 10. Karena ini adalah puluhan, ya. Jadi sama dengan 40 tambah 10 sama dengan 50%. Nih, 85% kita bisa langsung 85%, berarti ini lihat 5 berarti pembulatan ke atas. Berarti ini akan menjadi 90%. 74. Perhatikan angka 4-nya, berarti pembulatan ke bawah, berarti dia akan menjadi 70%. Ya. Atau lebih gampangnya, supaya anak-anak lebih mengerti cara yang lain bisa begini. 95% itu range-nya adalah 90 atau menjadi 100. Ya, 95 lebih dekat dengan 100, maka ini menjadi 100%. 23%. Ini dia akan dibulatkan menjadi, bisa dibulatkan menjadi 20 atau menjadi 30. Ya, dan 23 itu lebih dekat dengan 20, berarti menjadi 20%. 47 berarti range-nya ini adalah 40 sampai 50. Angka 47 lebih dekat dengan 50, berarti menjadi 50%. Sama juga dengan 85. 85 itu berarti batas bawahnya adalah 80 dan batas atasnya adalah 90. 85 berada di tengah-tengah, berarti dia menjadi 90. 74, batas bawah adalah 70, batas atasnya adalah 80. Berarti 74 lebih dekat dengan 70. Jadi dia 70%.